Oke, selamat pagi siswa kelas 12. Kita bertemu lagi dalam kelas matematika. Nah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang statistika. Ya, apa itu statistika? Kita lihat tampilan berikut ini. Oke, kita lihat. Nah, tampilan seperti ini biasa kita ketemukan di mana-mana, ya kan? Tentang penukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing. Begitu juga seperti ini misalnya tampilannya. Nah, ini adalah tampilan ukuran dari baju dengan kriteria S, M, L, XL dan double XL. Nah, ini ada ukurannya. Jadi memiliki rentang ukuran dada berapa, ukuran panjangnya berapa. Seperti ini juga bisa kalian lihat, ini banyak kalian temukan data-data seperti ini di mana-mana, ya kan? Misalnya data kunjungan turis misalnya. Nah, ini data yang dijudulkan misalnya. Kan banyak menemui hal-hal seperti ini. Seperti ini juga, ini biasanya ada di artikel koran ataupun warta ekonomi. Ya, pergerakan nilai mata rupiah, ya kan? Ini sudah tahun berapa ini, ya kan? Nah, oke, ini adalah tampilan beberapa yang berkaitan dengan statistik. Ini juga salah satu tampilan data statistik yang sudah ditampilkan dalam bentuk diagram. Oke, nah dari tampilan tadi, maka kita akan masuk ke statistika. Oke, apa itu statistika? Nah, statistika itu terdiri dari 3 hal nanti. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah pengolahan data. Nah, pengumpulan data bisa menggunakan bermacam-macam cara. Nanti kita bahas satu-satu di materi setelah kita di pengumpulan data. Oke, kita akan masuk di pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu nanti kita akan bahas tentang metode pengumpulan data, populasi, dan sampel. Nah, jadi populasinya apa, sampelnya apa. Jadi kalau kelas itu termasuk sampel atau populasi. Nah, populasi itu mungkin SMK Wiraharapan, sampelnya adalah kelasnya. Oke, kita masuk di penyajian data. Nah, dalam penyajian data itu banyak orang menggunakan bermacam-macam cara. Tapi secara umum, cara yang digunakan adalah menggunakan tabel. Jadi kalau datanya masih mentah, tentu orang tidak suka membacanya atau bingung membacanya. Sehingga untuk mempermudah, maka dibuatkan tabel. Nah, tabel itu nanti dibagi beberapa. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Terus yang kedua tabel frekuensi kumulatif. Nah, yang ketiga adalah diagram. Ada satu lagi, yang keempat itu adalah namanya grafik. Nah, oke ya, jadi ada 4 macam cara penyajian data: tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi kumulatif, diagram, dan grafik. Nah, diagram nanti juga dibagi ada beberapa model, yaitu tentang diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sedangkan grafik nanti ada histogram, piktogram, dan oktogram. Nanti keterangannya di bagian pelajaran masing-masing. Oke. Bagian paling besar di dalam statistika adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data itu paling rumit dan membutuhkan biaya yang banyak dan pemikiran juga yang lebih smart, ya.
Nanti dalam pengolahan data itu ada namanya ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ya. Nah, ukuran pemusatan data itu ada namanya rataan hitungan atau min atau rata. Yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Ya, jadi dalam ukuran pemusatan data itu ada 3, rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah nilai rata-rata atau yang paling sering muncul, median adalah rata-rata itu adalah pembagian dari jumlah dengan yang dimunculkan, median nilai tengah, modusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Ada juga pengolahan data yang berdasarkan penyebaran data. Nah, itu ada namanya kuartil, ada namanya desil dan persentil, ada namanya jangkauan dan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku. Ada juga angka baku atau nilai standar deviasi, koefisien variasi, dan yang terakhir adalah kemiringan kurva. Nah, jadi dalam pengolahan data itu memerlukan sebagian besar isi dari statistika. Nah, nanti kita akan belajar satu-satu sehingga kita bisa mengenal dasar-dasar dari statistika. Oke, demikian tadi pendahuluan dari statistika. Nah, statistika itu isinya apa saja? Nah, mudah-mudahan membantu dalam proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.